Yeah, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian routing pada packet tracer. Nah, di sini ada rangkaiannya. Yang pertama adalah server sebagai pusat, switch sebagai penghubung, router sebagai pengirim dari server 0, 1, sama 2, dan terakhir adalah PC atau klien. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk config-nya, di sini untuk kita mengatur default gateway-nya atau pintunya, yaitu 92, yang satu ini yang saya Oke, lanjut. Untuk IP configuration-nya, di data server kita setting ke static. Kenapa bisa static? Buat mengatur server ini, server dan PC-nya. Jadi otomatis pada saat kita setting ke PC-nya, otomatis kita mengatur dari static ini ke DHCP. Nah, nanti kita akan atur juga di routing-nya bagaimana. Saya akan jelaskan. Bagi juga server 1 dan server 2. Oke, kita lanjut. Untuk config-nya, untuk fast ethernet-nya atau yang untuk dari switch ke server, kita setting ini. Dari kan di pertama kan kita settingnya 20.2. Di sini kita setting 20.1. Karena apa? Karena tadi kita di server itu tadi kita setting static. Nah, di router kita sambungkan ini LAN-nya atau fast internetnya, kita setting yang berbeda lah intinya. Untuk serialnya, untuk router 1 ke router 2. Oke, untuk statiknya, nah di sini kita setting kita setting yang pertama adalah IP pada router 0 Oke, saya lanjut. Ini pada server langsung sambung ke router kedua. Sama server 2 kita atur ke router 0. Server 0 kita atur ke router 3. Dan ini yang terakhir server ketiga atur ke router 0. Begitu juga ini sini juga beda. Ini juga sama. Di server 0 menyambung ke router 0 juga sama ya tadi. Nah, di sini kalian gini ada 3 ya untuk IP-nya, dikarenakan apa? Ya, pada saat kita mengirim dari server ini, kita langsung coba ke pesannya ini ke sini, otomatis sukses. Kenapa? Karena kita hasil men-set mulai PC akan mengarahkan ke switch seperti saya jelaskan tadi sebagai penghubung, dan switch ini akan menyambung ke router. Nah, pas menyambung ke router ini akan otomatis ke router 1 atau router 2 yang kalau kita sebut 1, 2, 3. Setelah router 1 kita lanjut ke router 2. Jadi ini melangkah dari tahap 1, 2, 3, 4, 5. Karena apa? Kan ini router seperti kita contohnya ya. Kita contohnya seperti gedung 1, gedung 2, gedung 2, gedung 3. Nah, si klien karyawan ini ingin mengirimkan file dari gedung 1 ke gedung 2, otomatis dia melewati nih. Jadi dia mulai kembali seperti tugas sebelumnya. Kita tunggu ini agak lama. Oke. Sampai sini otomatis betul. Begitu juga yang di atas. Kita kembali ke real time, delete, dan dari atas ini kita ke sini,
Nah, ini kita konfigurasi 2 kali karena dari aplikasinya itu. Karena ini apa ya istilahnya? Dari mungkin permasalahan kenapa nggak bisa 1 kali mungkin dari aplikasinya atau bagaimana saya belum cari. Ini dari sini ke sini. Lagi kita dari sini ke sini. Oke. Otomatis ini file ya di sukses. Berhasil ya intinya. Oke, kita akan buka satu PC buat buat pingnya bagaimana. Kita tulis ping 92.168.30.1. Ini IP untuk server pertama. Oke, otomatis masuk. Kita lanjut lagi 92.168.20.1. Ini dari server 0. Jadi ping ya. 92.168.20.2. Ini oke, masuk. Kita tunggu. Ini agak lama. Mungkin yang masukkan ini 92.168.20.1. Oh ya, betul. Ini kita masukkan ke yang IP pertama. Router pertama. Router. Oke, lanjut kita. Jadi intinya, saya bisa simpulkan, kalau kita menyeting router, kita harus perhatikan untuk setiap LAN-nya atau penempatannya lah. Di sini yang di pas internet 0.0 itu kita setting IP-nya, IP atau istilahnya awalannya lah. Tapi untuk serial 2.0, 2/0 atau 2 serial 3/0 ini sebagai jalur dari router sebagai jalur lah. Kayak kita ini gerbang tol, contohnya gerbang tol. Baru kita seperti tol lah intinya. Ada gerbang tol kita jalan terus, ada gerbang tol lagi kita jalan terus begitu. Oke, jadi itu saja untuk penyampaian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.